Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari, NIM 112010483 dari kelas C07. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Syariah pada pertemuan ke-7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4. Pada materi tersebut ada beberapa kriteria pemimpin. Pertama adalah orang yang dikenal atau dicintai oleh orang yang dipimpinnya. Kalau seseorang pemimpin itu dikenal oleh orang-orang yang dipimpinnya, maka kepemimpinannya pun akan didukung sepenuhnya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, orang yang melayani, bukan yang minta dilayani, yaitu orang yang bisa benar-benar melayani rakyatnya dengan sepenuh tenaga. Yang ketiga, mampu menampung aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Apapun keluhan masyarakat, ia tampung dan pelajari untuk dicarikan pemecahannya. Yang keempat, selalu bermusyawarah dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut orang-orang yang dipimpinnya. Ia menghargai saran dan pendapat orang-orang yang menjadi pengikutnya. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Yang keenam, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketujuh, mempunyai karisma dan wibawa. Karisma dan wibawa ini tidak harus dari warisan darah orang tuanya yang juga pemimpin, tetapi dapat dibentuk melalui taat beribadah, hubungan sosial baik, sikapnya santun, konsekuen, tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Yang ke-8, konsekuen dengan kebenaran. Yang ke-9, bermuamalah dengan lembut. Yang ke-10, saling memaafkan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Yang ke-11, membulatkan tekad dan tawakal. 12, sadar dengan adanya mukarobah, yaitu pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai power pengaruh agar ia dapat melakukan tugas pengawasannya dengan baik. 13, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Yang ke-14, mau mendengarkan nasihat dan tidak sombong. Nah, dalam materi tersebut, salah satu yang menurut saya masuk dalam kriteria pemimpin yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Siapa yang tidak mengenal Bapak Ganjar Pranowo? Beliau merupakan Gubernur Jawa Tengah yang sudah mengemban tugasnya selama 2 periode. Bapak Ganjar dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1968. Beliau putra dari Sugeng Pramuji dan Sri Suparmi yang merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Pak Ganjar memiliki kemampuan dalam memimpin sejak masih muda. Beliau masih banyak aktif dan menjadi aktivis di kampus, sehingga hal tersebut membentuk dirinya sebagai gubernur dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Pak Ganjar memiliki berbagai macam gaya kepemimpinan yang menurut saya masuk dalam kriteria pemimpin. Berikut gaya kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo antara lain karismatik. Pak Ganjar memiliki karakter yang cukup kuat dan karismatik seperti dalam mengatasi COVID-19 di Jawa Tengah. Beliau dengan cekatan mengalokasikan dana guna pemenuhan kebutuhan melawan virus. Beliau dianggap sigap dalam menanggapi virus yang tengah menyerang. Problem manajemen yang diaplikasikan oleh Pak Ganjar terbukti efektif. Beliau tidak tanggung-tanggung memenuhi kebutuhan alat pelindung diri, bahkan memproduksi sendiri di Jawa Tengah. Beliau juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara masif. Yang kedua adalah demokratis. Beliau juga mau menerima masukan dari anggotanya seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Ganjar pada aksi demo Aliansi Semarang pada tahun 2019. Pada aksi tersebut, pendemo menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perpu pencabutan Undang-Undang KPK dan sumber daya air dan memberikan sanksi kepada korporasi pembakaran hutan. Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan aspirasi mahasiswa Aliansi Semarang kepada pemimpin DPR dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar mempersilahkan mahasiswa untuk konfirmasi langsung kepada mereka. Yang ketiga adalah moralis.
Pak Ganjar adalah seseorang pemimpin yang transaksional. Sebagai pemimpin, tentunya beliau sangat memberikan dukungan positif atau sebuah motivasi untuk bawahannya dengan cara membuat tujuan yang jelas, dan beliau juga sangat menghargai rakyatnya. Pak Ganjar memiliki sifat yang sangat hangat dan sopan kepada semua orang. Rasa empati yang dimiliki sangat tinggi terhadap permasalahan para rakyatnya. Beliau menganggap bahwa tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan yang meliputi ngopi bareng gubernur pengajar, kunjungan pondok pesantren, pengarahan SKPD kabupaten dan kota, peninjauan infrastruktur. Yang keempat, komunikatif dan visioner. Pak Ganjar selalu memosisikan dirinya sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini membuat dirinya menjadi sosok pemimpin yang komunikatif. Selain itu, beliau juga selalu menuangkan ide yang menarik untuk visi yang realistis, kredibel, dan menarik. Gaya kepemimpinan yang visioner dan komunikatif membuat beliau berkomunikasi dengan rakyatnya menggunakan bahasa yang sangat dimengerti oleh publik dan masyarakat. Beliau menganggap bahwa komunikasi dengan bahasa sederhana sangat penting untuk masa kini. Banyak metode komunikasi baru yang beliau lakukan untuk menyampaikan pesan kepada rakyat. Misalnya pesan dan sosialisasi mengenai COVID-19 yang beliau tuangkan dalam beberapa desain post oblong atau saat bersepeda setiap pagi. Menurutnya, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik, beliau menyisipkan candaan. Bukti lain, Pak Ganjar Pranowo konsisten dalam membantu pengembangan produk UMKM dengan cara membantu pemasaran produk UMKM dengan membuka lapak melalui Instagram Story di akun pribadinya. Tujuannya agar warga dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan barang dagangannya. Nah, itu tadi seputar gaya kepemimpinan Bapak Ganjar Pranowo yang menurut saya sangat masuk dalam kriteria pemimpin. Demikian pembahasan dari saya tentang kriteria pemimpin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.